Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Liani Cahyandari di NPM 23130345051 dari kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi dan menjelajahi benua terbesar pertama di dunia. Nah, sebelum itu teman-teman udah tahu belum? Benua apa yang paling besar di dunia? Nah, teman-teman benar. Benua terluas ataupun terbesar di dunia yaitu benua Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi dan mengunjungi benua Asia tersebut. Kalau begitu langsung saja simak videonya ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi dan menjelajahi benua terbesar dan terluas di dunia. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi benua Asia. Nah, benua Asia sendiri merupakan benua terbesar dan terluas di dunia. Luas benua Asia yaitu mencapai 44 juta kilometer persegi, yang mana dengan kata lain bisa disebut luas benua Asia itu seperempat luas permukaan bumi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui letak astronomis dari benua Asia. Nah, di sini letak astronomis benua Asia itu terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang selatan, kemudian 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis benua Asia ini berpengaruh terhadap kondisi iklim dari benua Asia sendiri, yaitu menjadikan iklim benua Asia bervariasi dengan iklim tropis dan subtropis. Kemudian, benua Asia sendiri terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu ada Asia Utara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kemudian, benua Asia ini juga memiliki batasan-batasan wilayah dengan benua lain. Nah, secara geografis, benua Asia ini terletak di sebelah selatan. Benua Asia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, benua Afrika, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Nah, letak geografis yang berbeda-beda membuat kondisi iklim benua Asia juga berbeda. Kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan beriklim laut dengan curah hujan tinggi karena angin berasal dari Samudra Pasifik dan Hindia banyak yang membawa uap air. Kemudian, wilayah Asia Barat beriklim gurun karena pengaruh angin barat dari benua Afrika yang kering sehingga membawa angin kering dan curah hujan rendah. Kemudian wilayah Asia Tengah beriklim kering dan curah hujan sedikit karena ada angin dari benua Eropa. Serta wilayah Asia Utara beriklim dingin karena ada pengaruh angin dari kawasan Samudra Arktik di Kutub Utara. Nah, wilayah yang pertama akan kita jelajahi yaitu adalah Asia Utara. Nah, di Asia Utara ini hanya terdapat satu negara, yaitu negara Rusia. Nah, Rusia ini berada di timur pegunungan Ural. Wilayah ini terkadang juga dikenal sebagai Rusia Asia, yang mana berbeda dengan Rusia Eropa yang luasnya lebih kecil. Asia Utara ini sebelah utaranya dibatasi oleh Samudra Arktik, di sebelah barat oleh Eropa Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Timur,
serta di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Amerika Utara. Nah, Asia Utara sendiri mencakup area seluas sekitar 13.100.000 km persegi atau 8,8% dari luas daratan bumi. Kemudian selanjutnya, kita beralih ke Asia Timur. Nah, Asia Timur ini adalah salah satu subwilayah Asia yang luasnya sekitar 11.840.000 km persegi atau 15% dari benua Asia tersebut. Nah, wilayah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia, yang mana kepadatan penduduk Asia Timur yaitu 230 per kilometer persegi. Kawasan Asia Timur yang terdiri dari Mongolia, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Makau, Hong Kong, Taiwan, dan juga Jepang. Nah, Asia Timur ini memiliki peran penting dalam perekonomian global, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yang merupakan negara-negara dengan perekonomian terbesar di Asia. Negara-negara ini juga memiliki pengaruh budaya yang kuat di kawasan Asia dan dunia. Misalnya, budaya pop Korea Selatan yang dikenal sebagai K-pop telah menjadi fenomena global. Kemudian, negara-negara di Asia Timur memiliki variasi iklim yang cukup besar, dari iklim subtropis di Tiongkok Selatan hingga iklim kontinental di Mongolia. Serta variasi iklim ini mempengaruhi pertanian, gaya hidup, dan budaya masyarakat di negara-negara Asia Timur. Selanjutnya kita beralih ke Asia Tengah. Nah, Asia Tengah ini merupakan salah satu wilayah yang keberadaannya di dalam ruang lingkup daratan benua Asia. Nah, Asia Tengah sendiri memiliki luas sekitar 9.029.000 km persegi. Lalu, untuk total populasi yang ada di wilayah Asia Tengah ini adalah sekitar 73 juta jiwa. Nah, di area wilayah Asia Tengah ini terdiri dari 5 negara besar seperti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Nah, dilihat dari nama negara di area Asia Tengah, bisa kita ketahui jika setiap nama negara tersebut memiliki akhiran stan yang ternyata jika diartikan dalam bahasa Persia adalah tanah atau negara. Nah, karena hal tersebut, wilayah Asia Tengah juga kerap mendapatkan julukan sebagai The Stans. Wilayah Asia Tengah ini terbentang luas dari Laut Kaspia di bagian barat dan pada bagian timur akan berbatasan dengan Cina Barat. Sedangkan untuk wilayah selatan, Asia Tengah akan berbatasan dengan Iran, Afghanistan, dan Cina. Nah, bisa dibilang jika wilayah Asia Tengah ini adalah daerah pegunungan dengan padang pasir serta padang rumput yang terhampar luas. Nah, Asia Tengah ini adalah wilayah yang luas dengan jenis daratan yang bervariasi. Misalnya, tanah datar tinggi dan pegunungan, gurun luas dan tanah datar berupa rerumputan. Kebanyakan, tanah sangat kering atau sangat kasar untuk dijadikan sebagai sawah. Nah, mata pencaharian mayoritas penduduk ialah penggembala. Aktivitas industri berada di perkotaan. Kemudian, kita beralih ke Asia Barat. Nah, Asia Barat atau bisa juga disebut sebagai Asia Barat Daya merupakan suatu wilayah yang berada di bagian barat benua Asia. Pada wilayah Asia Barat akan dihuni oleh negara yang keberadaannya di wilayah Timur Tengah dan bagian timur dekat dengan benua Asia. Nah, istilah Asia Barat sendiri lebih banyak digunakan dalam penulisan yang hubungannya dengan ekologi serta masa prasejarah di kawasan tersebut. Nah, secara geografis, wilayah Asia Barat terletak di bagian selatan dari Eropa Timur dan berdekatan dengan Afrika Utara, di mana Asia Barat akan dikelilingi oleh 7 jenis laut utama, mulai dari Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Laut Tengah. Lalu, bagian utara akan dibatasi oleh Eropa, seperti adanya pegunungan Kaukasus besar.
Nah, bagian barat daya akan dibatasi dengan tanah genting di Afrika. Lalu, untuk wilayah timur akan berbatasan dengan wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan. Gurun Das-e-Kafir dan Das-e-Lut yang ada di Iran Timur secara alami akan menjadi pembatas wilayah tersebut dari keseluruhan Asia itu sendiri. Nah, Asia Barat sendiri ternyata memiliki separuh cadangan minyak dunia serta 40% cadangan gas alamnya, yang mana Turki menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Barat yang diikuti oleh Arab Saudi dan Iran. Selanjutnya kita beralih ke Asia Selatan. Nah, Asia Selatan sendiri adalah wilayah selatan dari benua Asia. Nah, wilayah Asia Selatan ini meliputi 10% luas benua Asia, sekitar 4.480.000 km persegi. Tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Kebanyakan dari daerah itu mendapat pengaruh budaya India dengan populasi 2,4 miliar yang tinggal di Asia Selatan. Ia berisi seperempat atau 25% dari populasi dunia. Seperti yang umum dikonseptualisasikan, negara-negara modern di Asia Selatan meliputi Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, serta Afghanistan. Kemudian, Asia Selatan juga berbatasan dengan Asia Timur di timur laut, Asia Tengah di barat laut, Asia Barat di barat, dan Asia Tenggara di timur. Selain Asia Tenggara, Asia Selatan adalah satu-satunya subkawasan Asia yang sebagian terletak di belahan bumi selatan, wilayah Samudra Hindia Britania, dan 2 dari 26 atol Maladewa di Asia Selatan terletak seluruhnya di belahan bumi selatan. Secara topografi, wilayahnya didominasi oleh anak benua India dan dibatasi oleh Samudra Hindia di selatan, serta pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Pamir di utara. Selanjutnya, kita beralih ke Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara benua Asia. Wilayah ini mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka, serta kepulauan Nusantara. Asia Tenggara berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia serta Teluk Benggala dan anak benua India di barat. Nah, di wilayah Asia Tenggara ini terdapat beberapa negara seperti Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Nah, di sini Malaysia merupakan daratan dan kepulauan, dengan bagian barat di Semenanjung Malaya dan bagian timur di Pulau Kalimantan. Kemudian Kesultanan Brunei juga berada di pinggir Kalimantan. Nah, sisa Asia Tenggara kepulauan terdiri dari negara-negara kepulauan Indonesia dan Filipina. Seluruh Asia Tenggara berada dalam zona iklim tropis dan subtropis, dan sebagian besarnya menerima curah hujan tahunan yang cukup besar. Wilayah ini mengalami sistem cuaca monsun yang luas dan teratur, yaitu sistem di mana angin yang bertiup berubah arah setiap 6 bulan, yang menghasilkan periode basah dan kering yang nyata di sebagian besar wilayah tersebut.
Kemudian, Asia Tenggara ini membentang sekitar 4.000 mil pada rentang perluasannya, kira-kira dari barat laut ke tenggara, dan meliputi sekitar 5 juta mil persegi atau 13 juta kilometer persegi daratan dan lautan, yang mana sekitar 1.736.000 mil persegi adalah daratan. Kemudian, Gunung Hakakabo di Myanmar Utara berbatasan dengan Cina dengan ketinggian 19.295 kaki atau 5.881 meter. Merupakan puncak tertinggi di daratan Asia Tenggara. Kemudian, meskipun negara-negara modern di kawasan ini terkadang dianggap kecil, negara-negara tersebut, kecuali Singapura dan Brunei, itu relatif besar. Misalnya Indonesia, memiliki panjang lebih dari 3.000 mil dari barat ke timur, melebihi batas barat-timur benua Amerika Serikat, dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Kemudian wilayah Laos hanya sedikit lebih kecil dari wilayah Inggris Raya, dan Myanmar jauh lebih besar dari Prancis. Kemudian, Asia Tenggara ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan, yang terdiri atas semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka. Yang kedua, Asia Tenggara Maritim, yang terdiri atas kepulauan Filipina dan Nusantara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Brunei Darussalam, atau yang lebih sering disebut Kepulauan Melayu. Nah, meskipun terdapat bagian dari wilayah Malaysia yang tersambung dengan benua utama Asia, Malaysia tetap dikategorikan sebagai negara ATM. Karena alasan budaya, semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN. Nah, Timor Leste yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN walaupun oleh beberapa pihak atas alasan politis negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik. Nah, Asia Tenggara sendiri terletak di dekat persimpangan lempeng tektonik dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi. Nah, lempeng Sunda merupakan lempeng utama di kawasan ini, mencakup hampir seluruh negara di Asia Tenggara, kecuali Myanmar, Thailand bagian utara, Laos bagian utara, Vietnam bagian utara, dan Luzon bagian utara Filipina. Sedangkan, lempeng Sunda hanya mencakup Indonesia bagian barat hingga ke timur. Nah, Provinsi Bali di Indonesia, pegunungan di Myanmar, Thailand, semenanjung Malaysia, dan Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Timur di Indonesia merupakan bagian dari sabuk Alpida, sedangkan pulau-pulau di Filipina dan Indonesia, serta Timor Timur adalah bagian dari cincin api Pasifik. Kedua sabuk seismik tersebut bertemu di Indonesia, sehingga menyebabkan wilayah tersebut relatif sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, khususnya di wilayah Filipina dan Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu tadi penjelajahan yang telah saya lakukan bersama teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila penjelasan yang telah saya paparkan kurang berkenan bagi teman-teman semua. Mungkin itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.